ini tersangkut yang ramai ini, Pak. Bagaimana kita menyikapi terhadap perilaku keturunan Rasul dengan masalah-masalah ini? Contohnya? Contohnya misalnya yang sekarang lagi ramai dibahas gitu kan, Pak. Nah, kira-kira kita ini terhadap beliau bagaimana? Karena kalau bahasa orang Jawa itu kan kualat gitu kan. Nah, takutnya di situ apa kita melawan atau hanya sifatnya aja yang kita jauhin atau perilakunya, itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Begini, yang saya ketahui memang banyak hadis yang menganjurkan agar kita memuliakan zuriyah Rasul dan jangan menyakiti mereka. Betul itu. Pengertiannya memuliakan ini yang harus kita pahami. Menurut saya memuliakan di sini ada dua jenis. Memuliakan dengan sikap-sikap yang baik, contohnya menghormatinya dengan cara cium tangan, menyapanya dengan sopan assalamualaikum, bib, dan kemudian membantu kehidupannya, memberikannya sodako. Ada juga disebut juga memuliakan, yaitu ketika kita melihat oknum Habib, ucapannya, tindakannya, tojaiyah dengan eyangnya kasar terhadap siapapun, mudah menghujat, mudah mencaci maki umaro, mudah mengatakan ucapan buruk terhadap pelaku maksiat, apalagi di tempat-tempat yang sakral, contohnya di Maulid Nabi. Terhadap oknum Habib yang seperti itu, cara pemuliaannya beda, yaitu tinggalkan oknum tersebut, jangan ikuti. Berarti dia tidak cukup syarat untuk kita ikuti. Dengan tidak mengikuti beliau dengan iktikad untuk tarbiyah, dengan iktikad untuk memuliakannya, maka jadilah kita memuliakan. Artinya memuliakan itu bukan berarti harus mengagung-agungkan kebablasan, harus membenarkan setiap ucapannya, harus mengikuti mendukung setiap gerakannya, bukan begitu. Memuliakan diantara pun ketika kita tidak mengikuti gerakannya yang dipandang oleh ketujaiyah dengan eyangnya, dan kita pun menyalahkan apa yang dia lakukan yang salah, itu pun sudah dengan memuliakan. Yang salahnya kita salahkan, yang umpanya buruknya kita burukkan, dan kita menjauhi oknum Habib yang melakukan tindakan salah tersebut. Tidak didekati, dijauhi, tidak diikuti, dijauhi. Itu pun sama dengan memuliakan. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita mendukung oknum Habib yang ucapannya kotor, perbuatannya kotor, umpamanya kita dukung terus habis-habisan, kita benarkan terus habis-habisan, lah itu kan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh yangnya, yaitu oleh Rasulullah Muhammad. Sama aja kita ini sudah ngeracun Habib tersebut, sama sudah membiarkan dia terjerumus ke dalam sebuah dosa yang sangat besar. Itu bukan memuliakan, justru malah menodai, menghinakan namanya untuk saya. Begitu, Pak De. Ada lagi yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cara menyikapi apa sikap kita terhadap pelaku maksiat, oknum koruptor apa kemarin, gimana sikap kita ya? Ini kan pelaku maksiat ini terkena dalam teori dakwah, ini kita kena nahi mungkar, menolak kemungkaran. Menolak kemungkaran ini banyak cara. Satu, dengan cara yang legal,
Itu dengan disampaikannya kalau kemungkaran itu di sebuah kelompok, nah, maka legalitas kita yaitu dengan cara menyampaikan kepada yang berwenang dan yang berkompeten dalam hal itu. Contohnya ada sebuah diskotik, ya kita sampaikan ke pejabat. Nanti biarkan para pejabat tersebut yang menjadi eksekusi, yang menjadi eksekutor untuk mengeksekusi itu. Dengan kita sudah menyampaikan laporan kita, himbauan kita kepada pejabat agar menutup tempat maksiat, itu sebetulnya kita sudah mencegah mungkar dengan tangan. Karena tangan itu ya kekuasaan penguasa, sama aja kita sudah mencegah mungkar dengan tangan. Satu. Yang kedua, bisa juga kita menghilangkan, mencegah maksiat dengan diri kita, dengan cara kita tersendiri, dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, syaratnya pertama kita harus jadi orang yang sabar dulu menghadapi pelaku maksiat. Harus jadi orang yang ramah dan sopan dulu kalau untuk mengajak atau mengurangi kemaksiatan nahi mungkar terhadap mereka. Kalau kita belum sabar, belum ramah, belum sopan, apalagi belum cukup ilmu psikologinya tentang apanya, ya mendingan diam. Sebab menghadapi orang maksiat itu, kalau tidak dengan sabar, timbulnya marah kita, timbulnya benci, kesel. Jadi akhirnya kita terpancing untuk berbicara buruk terhadap mereka, berbicara yang tidak sopan terhadap mereka. Dan ini justru yang tidak diminta, yang tidak diperintahkan oleh syariat Islam. Kemudian kalau kita juga sendiri kurang pengetahuan dalam menghadapi pelaku maksiat, psikologi kita kurang terhadap mereka, itu pun akan menimbulkan kesalahpahaman. Artinya secara psikologi kita melihat kenapa ini dia berbuat maksiat, pasti ada sebab. Nah, kita cari solusinya. Kita menjadi seorang yang memberikan solusi, menjadi motivator, menjadi inisiator terhadap mereka. Berarti keilmuan kita harus luas dulu, ilmu khususnya kejiwaannya dan sebagainya, dengan pendekatan dengan cara komunikatif. Nah, dengan tidak menimbulkan mereka menjadi marah, disentuh kolbunya dengan cara yang baik, diajak dengan cara yang baik, kemudian agar dia bertobatnya bukan karena takut kepada kita, tobatnya bukan terpaksa oleh kita, tapi memang hidup kesadarannya oleh dakwah kita, oleh akhlak kita, oleh kebaikan kita, bukan oleh ganasnya kita, garangnya kita, ancaman kita. Bukan itu yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya mau nanya, yang terbaik itu amar ma'ruf dulu atau nahi munkar dulu? Di situ kan ayatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti kalau menurut saya mafhumnya ya dulukan dulu amar ma'ruf dulu. Ajak dulu dalam kebaikan. Sebarkan dulu kebaikan kepada pelaku maksiat sebaik-baiknya. Amar ma'ruf apa? Ucapan yang ma'ruf terhadap ahli maksiat, terhadap pelacur, terhadap pencuri, terhadap penjina. Jangan mudah-mudah lonte. Pelacur jangan dulu, ma'ruf dulu kembangkan. Nah, terus baru nahi mungkar. Pencegahan mungkar dengan cara apa? Ma'ruf harus dengan ma'ruf, nahi mungkar pun harus dengan ma'ruf. Tentunya yang didahulukan adalah amar ma'ruf dengan ilmu, dengan hikmah, nahi mungkar pun dengan ilmu dan hikmah. Kemudian ma'ruf dengan akhlak, lisan yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Nahi mungkar pun dengan baik. Nahi mungkar kan pencegahan preventif, dicegah bagaimana supaya dia tidak maksiat. Begitu, itu nahi mungkar, menolak kemungkaran. Tentu dengan ucapan. Ilmu itu mampu menolak, mencegah seseorang untuk berbuat maksiat. Artinya kita jelaskan dulu bahwa zina itu dosa besar sehingga dia tidak zina.
korupsi itu dosa besar sehingga tidak dosa. Itu nahi mungkar. Artinya beri dulu tarbiyah kepada mereka. Amar ma'ruf dengan tarbiyah dulu, nahi mungkar pun dengan tarbiyah dulu. Kemudian diperkuat dengan akhlakul karimah. Itu namanya bil hikmati wal mau'idatil hasanah yang sesuai dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Apakah itu termasuk revolusi mental karena harus memperbaiki ma'ruf dulu? Saya tidak setuju dengan bahasa revolusi. Bahasa santun aja, bahasa yang tidak menimbulkan kontradiktif. Saya membeli cocok dengan memperbaiki akhlak. Itu bahasa santun. Kalau revolusi itu khawatirnya ada konotasi, di situ ada kekerasan. Itu yang dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah disebutnya memperbaiki akhlak. Itu fi zulmati ila nur bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dan pendai, penceramah, mubalik menurut saya harus sesuai dengan fungsinya, tugasnya. Ya fungsinya menyampaikan yang haram-haram, yang halal-halal, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, yang dosa, yang pahala. Itu yang paling utama. Tidak boleh dia kemudian menjadi eksekutor, mengeksekusi. Tidak boleh merebut hak orang lain. Siapa yang angkat dia jadi eksekutor? Siapa yang angkat dia menjadi hakim? Memponis. Siapa yang angkat dia menjadi kodi? Yang membalik, dia membalik. Pendaya-pendaya, dai kan mengajak, ya ajaklah mereka kepada kebaikan. Nah, jangan sampai mereka berbuat buruk. Dai mubalik, menyampaikan yang benar, yang salah, yang salah. Itu loh. Jadi mubalik, ya mubalik, bukan eksekutor. Nggak boleh. Tuh, jadi harus bisa menempatkan. Saya ini siapa? Mubalik. Ya mubalik dong. Pendaya, dai ajak dong. Bukan eksekutor. Nah, kalau eksekutor kan, oh ini salah menurut dia, langsung dieksekusi, langsung ditindak. Itu namanya eksekutor. Dia sudah merebut hak seorang eksekutor, mengeksekusi orang lain. Ini sudah tidak adil kalau menurut saya. Boleh pendai menjadi eksekutor kalau dia diangkat secara resmi oleh umat Islam, oleh ulama-ulama, oleh pemerintah. Baru lah, kalau dia tidak diangkat oleh siapapun, dia harus malu terhadap dirinya. Dia bukan eksekutor. Siapa dia? Dia mubalik kok. Kalau semua mubalik, semua pendai boleh menjadi eksekutor, lah kacau lah udah nanti. Bisa-bisa jadi preman baru tobat aja menjadi eksekutor, ribut lah nanti. Kecak-kecakan di Banten kan. Wallahu a'lam bishawab.